Maafkan Alena, Bu. Zio merasa tak enak pada orang tuanya, tapi juga sangat memahami bagaimana istrinya itu begitu terobsesi pada dunia modeling. Selalu saja membela dia. Ibunya mendengus kesal. Sudahlah sayang. Suaminya mengusap punggung istrinya itu, tak mau di usia tuanya terlalu banyak pikiran. Suruh dia berhenti, Zi. Ayahnya berkata dengan tegas. Iya, akan saya coba bujuk dia lagi. Zio menjawab dengan nada yang lembut. Zio memang tidak pernah mengeraskan suaranya kepada kedua orang tuanya, meski sekilas dia terlihat sebagai sosok yang dingin dan datar. Naya hanya lebih banyak menyimak saja apa yang mereka obrolkan. Cukup lama mereka mengobrol, hingga akhirnya Naya kembali merasakan mual dan pusing. Ayah, ibu maaf saya ke belakang dulu. Dengan langkah cepat Naya menuju kamar mandi yang ada di dekat ruang tamu. Huek, huek. Naya kembali memuntahkan cairan bening dari mulutnya berulang kali, hingga merasa lemas. Zi, istrimu kenapa? Tanya ibunya dengan heran. Mungkin masuk angin, Bu. Sudah beberapa hari ini dia sering mual dan muntah. Jawab Zio. Kedua orang tuanya saling pandang dengan senyuman yang merekah. Saya susul Naya dulu. Pamitnya kepada kedua orang tuanya, lalu menuju kamar mandi mencari Naya. Naya tampak lemas di sana, wajahnya pucat. Nay, Zio memijat tengkuknya. Naya segera berbalik dan menyurupkan wajahnya di dada bidang suaminya itu. Menghirup aroma maskulin suaminya, memberikannya ketenangan dan rasa mual itu seolah menguap. Sepertinya obat supaya saya gak mual lagi adalah tubuh Anda, Tuan. Ujar Naya refleks, membuatnya sangat malu setelah menyadari perkataannya itu. Begitu ya. Zio mengecup puncak kepalanya sebentar. Naya kembali merona mendapatkan perlakuan manis dari suaminya itu. Ah, kalau boleh serakah, rasanya aku ingin seperti ini terus selamanya. Bahkan hanya aku satu-satunya. Tapi mana mungkin. Dasar jahat kamu, Naya. Kenapa bisa sampai berpikiran seperti itu sih? Memejamkan matanya sebentar di dada suaminya itu. Mereka segera keluar dari kamar mandi dan kembali ke ruang tamu. Zi, bawa istri ke dokter kandungan. Dari gejalanya mungkin saja dia sedang hamil. Ibunya berkata antusias dengan mata yang berbinar. Hamil. Zio terhenyak kaget mendengar perkataan ibunya itu. Ada rasa bahagia di hatinya, tapi sudut hati yang lain merasa sedih, membayangkan hubungannya dengan Naya akan segera berakhir. Begitupun dengan Naya, hatinya diliputi kesedihan. Saat dia mulai mencintai suaminya itu, perpisahan harus dia hadapi. Ya Allah, berilah kami jalan terbaik. Dalam hati Naya. Kenapa harus sedih, Zio? Bukankah ini memang sudah isi kontraknya? Lagian yang kamu cintai hanyalah Alena saja. Sekuat hati Zio berusaha menepis kembali rasa di hatinya. Zi, sapa ibunya yang melihat Zio sepertinya melamun. Iya, Bu. Zio terperanjat, sadar kalau dirinya tadi melamun. Ada apa? Kamu sedang memikirkan apa? Ibunya memang peka. Dia bisa menyadari kalau ada sesuatu yang tengah dipikirkan anaknya itu. Tidak ada, Bu. Baiklah, untuk memastikan saya akan membawa Naya ke tempat praktek dokter Rita temanku. Ujar Zio dengan yakin. Dia menoleh sekilas ke arah Naya. Naya yang juga sedang menoleh ke arahnya sedikit merasa malu. Dengan cepat dia menundukkan pandangannya dengan pipi bersemu merah. Zio tersenyum kepada kedua orang tuanya untuk menutupi rasa tidak nyaman yang tiba-tiba saja memenuhi hatinya. Baiklah, semoga saja dugaan ibu benar. Ibunya menatap Zio dan Naya bergantian dengan tatapan penuh harap. Mereka pun berbincang cukup lama, hingga sampai waktunya makan siang. Selesai makan siang, orang tua Zio pamit pulang. Jaga dirimu baik-baik ya, Nay. Siapa tahu ada janin dalam rahimmu itu. Dan kamu, Zi, perhatikanlah istrimu ini dengan baik.
Cepatlah kalian ke dokter kandungan agar tahu apakah Naya benar-benar hamil atau tidak. Ujar mamanya sebelum pulang, dia begitu berharap Naya memang hamil. Iya bu, terima kasih. Ujar Naya dengan senyuman ceria. Zi, jaga baik-baik kedua istrimu itu. Kamu harus bersikap adil dan bijaksana dalam menyikapi hal apapun dalam rumah tanggamu ini. Bisik ayahnya pada Zio, sebelum pulang. Iya ya terima kasih. Zio tersenyum hangat. Mereka pun pulang dengan naik mobil yang dibawa sopir. Sore ini kita pergi ke dokter kandungan ya. Zio tersenyum hangat. Tangannya merengkuh bahu Naya posesif. Naya sampai merasa heran dengan sikap Zio yang terkesan perhatian dan manis. Ah ini pasti karena gak ada Nyonya Alena saja, dia berani bersikap manis. Kalau Nyonya ada dia pasti akan dingin lagi. Pikir Naya. Naya, bagaimana? Tanya Zio yang melihat Naya seperti sedang bengong itu. Hehehe. Naya nyengir dia salah tingkah. Pipinya langsung bersemu merah. Tadi dirinya memang tengah melamun. Iya, bagaimana apanya? Tanya balik Naya bingung, tadi dia kurang menyimak. Cek-cek, ke dokter kandungan. Jawab Zio malas sambil geleng-geleng kepala heran. Oh itu ya, tapi sekarang kan hari Minggu, dokter kandungan biasanya tutup. Ujar Naya. Memang tutup sih tempat praktek temanku itu, tapi kita bisa buat janji ke rumahnya. Dia kan temanku, dia pasti mau memeriksamu. Zio berkata dengan penuh keyakinan. Kalau begitu boleh. Naya mengangguk. Ada apa? Zio memang peka. Lagi-lagi dia bisa merasakan kalau Naya seperti ingin mengatakan sesuatu namun dia tahan. Idih peka banget sih. Tahu aja kalau aku lagi ingin menahan sesuatu. Gumamnya pelan. Zio bisa mendengar perkataan Naya barusan meski pelan. Kamu ngomong apa barusan? Menatap Naya dengan memicingkan matanya. Naya tersenyum, tangannya mulai berani bermanja-manja di lengan Zio. Dia memeluk lengan Zio dengan posesif dan menyandarkan kepalanya di bahu Zio. Zio tersenyum gemas dengan tingkah Naya yang dirasanya begitu menggemaskan itu. Mereka kini sudah duduk di sofa di ruang keluarga. Apa boleh aku minta sesuatu? Tanya Naya malu-malu. Tentu. Katakan saja. Zio menoleh sekilas. Dia bisa melihat raut wajah Naya yang malu-malu. Lagi-lagi Zio merasa gemas kepada Naya. Seharian ini, Naya bersikap manja dan selalu menempel padanya. Apa jangan-jangan dia memang hamil? Dan dia sekarang sedang ngidam. Ngidam ingin dimanja-manja dan diperhatikan olehnya. Itulah yang ada di dalam pikiran Zio saat ini.